Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Afna Story, sebelum masuk ke cerita, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Supri, seorang pemulung sederhana, menemukan seorang wanita cantik dalam keadaan tak sadarkan diri di tempat sampah. Dengan penuh ketulusan, ia merawatnya tanpa mengetahui siapa sebenarnya wanita itu. Saat ingatannya perlahan kembali, terungkap bahwa Rani adalah seorang perwira polisi yang sedang menyelidiki kasus besar sebelum ia diculik dan hampir dibunuh. Namun, ketika dunia lamanya kembali menjemput, Rani dihadapkan pada dilema, haruskah ia kembali ke kehidupannya yang penuh tanggung jawab atau mengikuti hatinya yang telah tertambat pada pria sederhana yang telah menyelamatkannya. Di tengah perbedaan dunia mereka, cinta yang tumbuh di antara keduanya menghadapi rintangan terbesar, restu dan takdir yang seakan tak berpihak. Apakah cinta mereka akan bertahan atau justru menjadi kenangan yang tak terlupakan? Episode 1, Pertemuan Tak Terduga. Hujan baru saja reda ketika Supri, seorang pemulung yang hidup dari mengais barang bekas, menyusuri gang sempit menuju tempat pembuangan sampah di pinggiran kota. Malam itu lebih gelap dari biasanya, dengan hanya lampu jalan yang remang-remang menerangi bayangan tubuhnya yang lelah. Saat hendak mengangkat sebuah kardus, tiba-tiba matanya menangkap sesuatu yang tak biasa, sesosok tubuh tergeletak di antara tumpukan sampah. Seorang wanita muda, berlumuran lumpur dan tak sadarkan diri. Wajahnya pucat, dengan bibir membiru kedinginan. Dadanya naik turun pelan, tanda bahwa ia masih hidup. Dengan jantung berdegup kencang, Supri mendekat, mencoba membangunkannya, namun wanita itu tetap tak bergerak. Hatinya berkecamuk antara ketakutan dan iba. Dengan tangan gemetar, ia akhirnya mengangkat tubuh wanita itu, membopongnya menuju gubuk kecilnya di tepi sungai. Di dalam rumahnya yang sempit dan hanya beratapkan seng bocor, Supri menyalakan lampu minyak dan membaringkan wanita itu di atas kasur tipisnya. Ia mengambil kain lap, membersihkan wajah wanita itu dengan penuh hati-hati. Tak ada tanda-tanda luka serius, hanya beberapa memar di lengannya. Siapa dia? Mengapa bisa tergeletak di tempat sampah seperti itu? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepalanya tanpa jawaban. Ketika ia hendak menyelimuti wanita itu dengan sarung lusuhnya, tiba-tiba wanita itu mengerang pelan, kelopak matanya sedikit bergerak. Supri menahan napas. Mungkinkah dia akan terbangun? Ataukah ini hanya ilusi di tengah malam yang sepi? Tanpa sadar, Supri menggenggam erat kain sarungnya, hatinya dipenuhi rasa penasaran bercampur cemas. Episode 2, Wanita Tanpa Ingatan. Wanita itu menggeliat pelan, matanya setengah terbuka dengan sorot kosong. Nafasnya masih lemah, tetapi tubuhnya tampak mulai merespons. Supri yang duduk di sudut kamar dengan cemas segera mendekat. Mbak sadar, tanyanya lirih, takut kalau suaranya malah membuat wanita itu semakin ketakutan. Wanita itu menatapnya, matanya yang sayu berusaha mengenali sosok di depannya, tapi hanya kebingungan yang tergambar di wajahnya. Bibirnya bergerak, seakan ingin mengatakan sesuatu, tetapi tak ada kata yang keluar. Setelah beberapa detik, akhirnya ia mengucapkan satu kata dengan suara gemetar, "Rani," hanya itu, lalu ia terdiam. Supri menelan ludah, nama itu terdengar asing, tetapi setidaknya ia tahu bagaimana harus memanggilnya sekarang. Tapi siapa dia? Dari mana asalnya? Mengapa ia bisa tergeletak di tempat sampah dalam kondisi mengenaskan seperti itu? Melihat betapa rapuhnya wanita itu, Supri berusaha menenangkannya. Ia mengambil segelas air, menyodorkannya ke bibir Rani dengan penuh kehati-hatian. Wanita itu minum sedikit, lalu terbatuk pelan, membuat Supri semakin panik. Pelan-pelan, Rani, ujarnya gugup. Rani menatapnya, namun sorot matanya tetap kosong, seakan ada sesuatu yang hilang dari dirinya. Aku di mana?" bisiknya dengan suara serak. Supri terdiam sejenak, mencoba mencari jawaban yang tepat. "Mbak ada di tempat saya yang nemuin Mbak di tempat sampah," ucapnya jujur. Mata Rani melebar, tubuhnya menegang seketika. "Tempat sampah," ulangnya, suaranya bergetar. Ada ketakutan dalam tatapannya, seolah kata-kata itu menggiringnya kembali pada sesuatu yang ingin ia ingat, tetapi ingatan itu terkunci rapat dalam kepalanya. Supri hanya bisa menatapnya dengan iba, menyadari bahwa wanita di depannya bukan sekadar kehilangan arah, tetapi juga kehilangan dirinya sendiri. Episode 3, Rahasia yang Terkubur. Rani masih duduk di atas kasur tipis itu, tangannya gemetar saat mencoba mencerna kata-kata Supri. "Aku ditemukan di tempat sampah," bisiknya, seolah tak percaya dengan kenyataan yang baru saja ia dengar. Ia mencoba mengingat, memaksa pikirannya untuk menembus kabut gelap yang menyelimuti memorinya. Namun, yang muncul hanyalah rasa sakit menusuk di kepalanya. Ia meringis, tangannya refleks mencengkeram sisi kepala, sementara Supri langsung panik. "Mbak Rani, pelan-pelan, jangan dipaksa," serunya, takut kalau kondisinya semakin buruk. Mata Rani mulai basah, bukan hanya karena sakit yang ia rasakan, tapi juga ketakutan yang semakin menggerogoti hatinya. Ia tak tahu siapa dirinya, tak tahu mengapa ia ada di sana, dan yang lebih menakutkan lagi,
ia merasa ada sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang mengancam hidupnya, tapi ia tak mampu mengingatnya. Supri hanya bisa menatapnya dengan iba, merasa kasihan pada wanita yang kini berada di bawah atap rumahnya. Ia bukan siapa-siapa, hanya seorang pemulung yang bahkan tak tahu bagaimana harus membantu wanita ini menemukan jati dirinya. Tapi ia tahu satu hal, Rani butuh perlindungan. Malam semakin larut, angin dingin menyelinap masuk dari celah-celah dinding rumahnya yang rapuh. Supri meraih selimut lusuhnya, menyelimuti Rani dengan lembut. "Udah, istirahat dulu, besok kita pikirin bareng-bareng gimana caranya biar Mbak Rani bisa ingat semuanya," katanya dengan suara penuh ketulusan. Rani menatapnya, ada kehangatan dalam sorot mata pria sederhana itu, sesuatu yang membuatnya merasa aman di tengah kepingan-kepingan memorinya yang berantakan. Namun, di kejauhan, dalam kegelapan malam yang sunyi, sepasang mata mengawasi mereka dari balik bayangan, seolah mengintai, menunggu saat yang tepat untuk bertindak. Episode 4, Tanda-tanda Masa Lalu. Keesokan paginya, Rani terbangun dengan perasaan aneh, seolah ada sesuatu yang menggelitik di dalam dirinya, namun ia tak mampu meraihnya. Supri sudah menyiapkan secangkir teh hangat, lalu duduk di sebelahnya dengan penuh perhatian. "Mbak Rani, gimana? Ada yang bisa saya bantu?" tanyanya dengan suara lembut, meski ia sendiri masih kebingungan tentang apa yang harus dilakukan. Rani hanya bisa menggelengkan kepala, matanya kosong sejenak, sebelum akhirnya ia melihat sebuah koran di meja dekat jendela. Tanpa sadar, tangannya terulur dan mengambilnya. Ketika matanya menatap judul utama yang tertera di halaman depan, ia terdiam. "Perwira polisi wanita hilang dalam kasus misterius," begitu tulisan besar yang mengundang perhatian. Foto di sampingnya menunjukkan sosok seorang polisi wanita yang tersenyum ceria, namun wajahnya terasa asing bagi Rani, meski ada perasaan yang tak bisa ia jelaskan saat melihatnya. Supri menatap Rani dengan cemas, menyadari ada sesuatu yang berubah dalam diri wanita itu. "Mbak Rani, kamu kenapa?" tanyanya ragu, namun Rani hanya diam, terfokus pada foto itu. Ia berusaha mengingat, mencoba menghubungkan sesuatu dalam pikirannya, namun semakin keras ia berusaha, semakin pusing kepalanya. "Itu, aku kenal, aku merasa kenal. Dengan orang." Episode 5, Pengejaran di Balik Bayangan. Hari-hari berlalu dengan kesunyian yang semakin tebal di sekitar gubuk Supri, namun di luar sana, sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Supri semakin khawatir melihat Rani yang kerap terjaga di tengah malam, matanya sering terpejam rapat, namun pikirannya jelas sedang berperang dengan kenangan yang terus mengganggunya. Rani akhirnya memberanikan diri untuk bercerita sedikit tentang hidupnya yang samar. Aku dulu seorang polisi. Tapi aku tidak ingat banyak," ujarnya dengan suara pelan, menunduk, dan kembali memegangi foto dalam koran itu. Supri mendengarkan dengan seksama, tidak ingin melewatkan satu kata pun. Namun, tanpa mereka sadari, seseorang yang tampaknya sudah lama mencari Rani, sedang mengawasi mereka. Pria itu, dengan jas hitamnya yang rapi dan wajah tertutup oleh kacamata hitam, berdiri di balik pohon besar, menatap ke arah gubuk mereka. Ketenangan malam ini, bagi Supri dan Rani, hanya tinggal sekejap. Rani mulai merasa ada yang aneh dengan segala yang terjadi. Hatinya berdegup kencang setiap kali mendengar suara langkah kaki di luar gubuk atau melihat bayangan yang lewat di balik jendela. "Supri, aku merasa ada yang mengawasi kita," kata Rani, matanya penuh ketakutan. Supri yang awalnya berpikir itu hanya imajinasinya, kini merasakan hal yang sama. Tak lama setelah itu, pintu rumahnya diketuk keras. "Siapa itu?" tanya Supri dengan suara gemetar, namun tak ada jawaban. Ketika ia membuka pintu, yang tampak hanya kegelapan dan udara dingin yang menggigit. Di balik itu, pria yang mengawasi mereka tadi kini melangkah mundur, lalu menghilang dalam kegelapan malam. Supri merasa ada bahaya yang mengintai, namun ia tak tahu apa yang harus dilakukan untuk melindungi Rani. Sementara itu, di dalam hati Rani, muncul perasaan semakin kuat bahwa masa lalunya yang terlupakan adalah kunci dari semua ini, dan bahaya yang mengintainya semakin dekat. Episode 6, Kembali ke Dunia Lama. Malam itu, ketakutan semakin mencengkeram hati Rani. Ia tak bisa tidur, tubuhnya terasa lelah, tapi pikirannya terus dipenuhi oleh potongan-potongan memori yang berusaha kembali. Di luar, Supri duduk termenung di depan pintu, tatapannya tajam mengawasi setiap sudut gelap di sekitar gubuknya. Ia sadar, ada sesuatu yang tidak beres. Tiba-tiba, suara derit lantai kayu di dalam rumah membuatnya berbalik. Rani berdiri di dekat meja kecil, tubuhnya gemetar. "Supri, aku ingat sesuatu," suaranya lirih, tapi penuh kegelisahan. Ia menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Aku bukan hanya polisi biasa. Aku sedang menyelidiki kasus besar sebelum aku menghilang. Aku diculik," lanjutnya dengan suara bergetar. Napas Supri tertahan, teka-teki itu perlahan mulai terungkap, dan kini ia menyadari bahwa Rani tidak sekadar kehilangan ingatan, tapi juga menjadi target seseorang. Belum sempat Supri merespons, suara deru mobil mendekat dengan cepat.
Lampu sorot menembus celah-celah dinding gubuk mereka, membuat bayangan-bayangan panjang menari di lantai tanah. "Mereka datang!" seru Rani panik, mencengkeram lengan Supri. Jantung Supri berdetak kencang, ia tahu mereka harus segera pergi. Tanpa pikir panjang, ia menarik tangan Rani dan berlari keluar melalui pintu belakang, menyusuri lorong sempit menuju ladang kosong di belakang gubuk. Dari kejauhan, pria berjas hitam itu keluar dari mobilnya, matanya menyapu setiap sudut dengan tatapan dingin. "Dia ada di sini, cari dia!" perintahnya dengan suara tajam. Rani berlari secepat mungkin, meskipun tubuhnya masih lemah, sementara Supri menggenggam tangannya erat, bertekad melindunginya. Namun, mereka tahu, tak peduli seberapa jauh mereka berlari, masa lalu Rani telah menemukan mereka kembali. Episode 7, Perpisahan yang Menyedihkan. Supri dan Rani terus berlari di tengah kegelapan malam, napas mereka memburu, dada mereka naik turun kelelahan. Di belakang mereka, suara langkah kaki semakin dekat, menembus ilalang tinggi yang bergetar di hempas angin malam. Rani tersandung dan hampir jatuh, tetapi Supri dengan sigap menahannya. "Kita nggak bisa terus lari begini, Mbak Rani," ucapnya terengah-engah, matanya mencari jalan keluar. Namun, sebelum mereka bisa mengambil keputusan, sebuah sorotan lampu menyorot wajah mereka. "Jangan bergerak," suara tegas seorang pria bergema. Dari balik bayang-bayang, beberapa orang berpakaian hitam mendekat dengan wajah tanpa ekspresi. Rani menggenggam tangan Supri erat, tubuhnya gemetar ketakutan. "Mereka yang menculikku, Supri, aku ingat sekarang," bisiknya dengan suara bergetar. Supri mengepalkan tangannya, ingin melindungi Rani dengan seluruh keberaniannya, tetapi jumlah mereka terlalu banyak. Tiba-tiba, sebuah suara lain menggema di kegelapan. "Turunkan senjata kalian!" Cahaya biru dan merah berkedip di kejauhan, suara sirene meraung membelah keheningan. Dari balik pepohonan, beberapa polisi bersenjata lengkap muncul, mengepung para penculik. Salah satu pria bertopeng mencoba kabur, tetapi tembakan peringatan membuatnya membeku di tempat. Seorang pria berseragam mendekat, wajahnya penuh kelegaan. "Rani, ya Tuhan, akhirnya kami menemukanmu," serunya. Rani terdiam sejenak sebelum akhirnya mengenali pria itu. "Komandan," suaranya nyaris tak terdengar. Air mata mengalir di pipinya, bukan hanya karena lega, tetapi juga karena ia sadar ini adalah akhir dari perjalanannya bersama Supri. Rani menoleh ke arahnya, hatinya terasa berat. "Terima kasih, Supri, tanpa kamu, aku mungkin sudah mati," ucapnya dengan suara serak. Supri hanya tersenyum kecil, meskipun hatinya hancur. Ia tahu, Rani harus kembali ke kehidupannya yang sebenarnya, meskipun itu berarti meninggalkannya selamanya. Lampu sirene semakin menjauh, membawa Rani pergi, sementara Supri hanya berdiri dalam kegelapan, menatap sosok yang kini menjadi bagian dari masa lalu. Episode 8, Jarak yang Tak Terhindarkan. Beberapa hari setelah perpisahan itu, Supri kembali menjalani hidupnya sebagai pemulung. Namun, ada sesuatu yang berbeda, sejak kepergian Rani, hatinya terasa kosong. Setiap pagi, ia melewati tempat sampah tempat ia pertama kali menemukan wanita itu, dan setiap malam, ia menatap langit, bertanya-tanya apakah Rani baik-baik saja. Di lain sisi, Rani kini berada di rumah sakit kepolisian, mendapatkan perawatan intensif. Kenangannya telah kembali sepenuhnya, dan ia kini tahu bahwa dirinya adalah seorang perwira polisi yang sedang menyelidiki jaringan kriminal besar sebelum diculik dan hampir dibunuh. Namun, meskipun ia dikelilingi rekan-rekan dan atasannya yang lega atas kepulangannya, hatinya terasa hampa. Ia tidak bisa berhenti memikirkan Supri, pria sederhana yang dengan tulus merawatnya tanpa pamrih, yang mempertaruhkan segalanya demi melindunginya. Suatu malam, ketika hujan turun membasahi jendela rumah sakit, Rani mengambil keputusan. Dengan tubuh yang masih lemah, ia mengenakan jaketnya dan keluar dari bangsalnya, mengabaikan larangan dokter. Hatinya hanya punya satu tujuan, menemui Supri. Di sisi lain kota, Supri tengah duduk di depan gubuknya, menghangatkan diri dengan secangkir teh hangat yang sederhana. Hujan yang turun membawa kenangan, membuatnya menghela napas panjang. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di depan gubuknya. Ia menoleh dan terkejut melihat sosok yang berdiri di sana, basah kuyup, dengan napas tersengal. "Rani," gumamnya tak percaya. Mata mereka bertemu, dan dalam keheningan malam, ada sesuatu yang tak perlu diucapkan, bahwa meskipun dunia mereka berbeda, hati mereka telah terikat satu sama lain. Episode 9, Pengakuan Hati di Bawah Hujan. Supri terpaku di tempatnya, tak percaya bahwa Rani berdiri di depan gubuknya dalam keadaan basah kuyup. "Rani, kenapa kamu ke sini? Kamu seharusnya istirahat," ucapnya cemas sambil buru-buru menariknya masuk agar tak semakin kehujanan. Rani hanya menatapnya dengan mata berkaca-kaca, tak peduli pada dingin yang menusuk tubuhnya. "Aku nggak peduli, Supri, aku cuma ingin bertemu denganmu," ucapnya lirih. Supri terdiam, hatinya berdebar kencang. Rani menggenggam tangannya erat, air matanya bercampur dengan air hujan yang masih menetes dari rambutnya.
Aku sudah mendapatkan kembali ingatanku, aku tahu siapa diriku, dan aku tahu kemana aku harus kembali, lanjutnya. Napas Supri tercekat, ia tahu apa arti kata-kata itu. Rani harus kembali ke dunia yang berbeda darinya, ke kehidupan yang jauh dari kesederhanaan seorang pemulung. Tapi sebelum itu, ada sesuatu yang harus ia katakan. Aku nggak akan pernah lupa sama kamu, Supri. Suara Rani bergetar, kamu sudah menyelamatkan aku, bukan cuma nyawaku, tapi juga hatiku. Supri menggenggam tangan Rani lebih erat, matanya yang selalu penuh ketulusan kini bergetar menahan emosi. Aku cuma pemulung, Rani, aku nggak punya apa-apa buat kamu. Suaranya lirih, seakan berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa Rani pantas mendapatkan lebih dari dirinya. Namun, Rani tersenyum, senyum yang selama ini menghangatkan hatinya. Cinta nggak butuh alasan, Supri, bisiknya. Hujan masih turun deras, tapi bagi mereka berdua, dunia terasa seakan berhenti. Tanpa ragu, Rani memeluk Supri erat, seolah tak ingin melepaskannya. Dalam keheningan itu, mereka sama-sama menyadari satu hal, meskipun mereka berasal dari dunia yang berbeda, hati mereka telah memilih satu sama lain. Tapi, apakah dunia akan menerima cinta mereka? Itu pertanyaan yang masih belum terjawab. Episode 10, Restu di Ujung Perjuangan. Setelah malam penuh emosi di bawah hujan, Rani kembali ke kehidupan aslinya sebagai seorang perwira polisi. Namun, hatinya tak lagi sama. Setiap hari ia menjalankan tugasnya, tapi pikirannya selalu melayang pada pria sederhana yang telah merawatnya dengan tulus. Keputusan besar harus diambil, apakah ia akan tetap menjalani hidup sesuai takdirnya atau mengikuti kata hatinya. Di sisi lain, Supri juga merasa gelisah. Ia sadar bahwa dunia mereka begitu berbeda, dan ia tidak ingin menjadi penghalang bagi masa depan Rani. Namun, saat sebuah mobil mewah berhenti di depan gubuknya dan seorang pria berseragam turun dari dalamnya, Supri tahu takdir telah menuntunnya ke titik ini. Supri, ikut aku, ujar pria itu. Ternyata, Rani telah mengatur pertemuan ini, ingin mempertemukan Supri dengan keluarganya. Supri menatap gedung besar tempat Rani menunggunya dengan perasaan canggung. Di dalamnya, duduk sepasang suami istri dengan tatapan tajam, orang tua Rani. Kamu yang sudah menyelamatkan putri kami, tanya sang ayah dengan suara berat. Supri menunduk hormat. Saya hanya melakukan yang bisa saya lakukan, Pak, jawabnya jujur. Ibunda Rani menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. Kamu mungkin bukan orang kaya, tapi hatimu lebih berharga dari semua yang kami punya, katanya lembut. Rani berdiri di samping Supri, menggenggam tangannya di depan kedua orang tuanya. Aku mencintainya, ayah, ibu, katanya tegas. Keheningan menyelimuti ruangan sebelum akhirnya sang ayah menghela napas panjang. Kalau itu yang membuatmu bahagia, kami merestui. Air mata menggenang di mata Rani, sementara Supri masih terkejut. Dunia yang begitu jauh kini bersatu dalam restu, membuktikan bahwa cinta sejati mampu mengatasi segala perbedaan. Dan di hari itu, kisah seorang pemulung dan seorang perwira polisi menemukan akhir bahagianya.